sekali. Tapi bagi orang yang mampu berkorban, disunahkan tiap tahunnya itu berkorban. Wa dzaba Malikun ila rahimahullah ila wujubiha. Imam Malik berpendapat korban itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Ini pilihan Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'alal muqimi bil baladil muqim wa hadzal ladzi yamliku lisabat. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu korban itu diwajibkan atas orang yang mukim di dalam satu tempat yang diberi keluasan atau kelonggaran kekayaan. Orang yang kaya itu kalau menurut Imam Abu Hanifah, orang kaya yang tinggal di suatu tempat itu wajib korban. Nah, batasan orang kaya di sini versi Imam Abu Hanifah adalah orang yang memiliki nisab zakat. Kira-kira kalau dikorban itu memiliki uang senilai 85 gram. Wajah walujubi memuakan bisnati asyarifati. Tapi klaim wajib itu tercegah berdasarkan hadis yang mulia. Wafid Tirmidzi annahu alaihi wasallam qol dalam kitab Sunan Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintah kurban. Kurban itu hukumnya sunnah buat kalian. Jadi kurban itu menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah tidak wajib. Bahkan ada hadis yang lebih jelas daripada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa asarra min dzalika ma rawahu ad-Darqutni. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darqutni. Kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Jadi diwajibkan atasku berkurban dan kurban tidak wajib atas kalian. Jadi hukum kurban bagi Rasulullah itu wajib, tapi buat kita umatnya itu sunnah. Jadi ada 3 hal yang wajib atas Rasulullah. Pertama itu kurban, yang kedua sholat witir, yang ketiga sholat duha. Itu wajib bagi Rasulullah, tapi buat umatnya hukumnya sunnah. Fabi sahih Muslimin min hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha anna alaihi wasallam qala idza ra'aytum hilal dzulhijjah. Dalam kitab Sahih Muslim dari hadis riwayat Ummi Salamah, Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aytum hilal dzulhijjah, jika kalian melihat tanggal Dzulhijjah, yang bulan Dzulhijjah sekarang kan berada di bulan Dzulhijjah. Wa arada an ya'ahadukum ayyudhiyah, dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, fal yumsik an sya'rihi wa adbarihi, maka hendaknya jangan memotong rambutnya dan kukunya. Jadi orang yang mau berkorban di Idul Adha itu usahakan sunnah, ya, hukumnya sunnah. Jangan sampai potong rambut sama potong kuku. Karena alasannya apa? Tafakulan. Tafakulan itu artinya
Wa in sahha kumina ala istihbab jam'an bainal adillah. Sekalipun hadis itu valid atau sahih, maka ditangguhkan pada kesunahan kurban. Idza aradta hadza fattaqiyatu sunnatun 'alal kafayah. Jika kita sudah mengetahui definisi hewan kurban adalah hewan yang disembelih, dipotong di hari raya Idul Adha, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka hukum kurban itu adalah sunnah kafayah atau sunnah kifayah. Jadi wajib itu bukan hanya kifayah, sunnah juga ada sunnah kifayah. Artinya jika ada satu keluarga yang melakukan kurban, maka tuntutan kurban untuk keluarga yang lain itu sudah gugur. Idza fa'ala wahidun min ahli baitin ta'adda 'anil kulli haqqus sunnah. Jadi kalau sudah ada satu keluarga kurban, maka keseluruhannya itu sudah mendapatkan kesunahan. Sama kayak fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang mengerjakan, maka tuntutan kewajiban mengerjakan itu sudah gugur. Begitu juga sunnah kifayah. Kalau sudah ada satu keluarga, misal dalam keluarga itu 7 orang, ada satu yang berkorban kambing atau sapi, maka itu kesunahannya sudah cukup untuk sekeluarga. Walau kalau kahalalu baitu kurihal hunda. Kalau ada satu keluarga nggak ada yang berkorban, maka hukumnya makruh. Karena tuntutannya itu adalah sekeluarga, satu keluarga. Wal mukhatabu biha al-qur'u al-qadir. Yang difitopi, yang diperintah kurban itu adalah orang merdeka yang mampu. Kalau budak atau orang yang marah itu nggak ditunjukkan. Yang terkena fitop atau perintah kurban adalah orang merdeka yang mampu atau yang kaya. Qala al-Mawardi walil imami ayyudohnya al-muslimina min baitil mal. Bagi imam itu presiden, boleh berkorban atas nama kaum muslimin dari uang kas negara. Jadi presiden, gubernur, bupati itu boleh korban ngambil dari uang kas negara atas nama kaum muslimin. Ini menurut fatwa Imam Mawardi. Wala juzu 'alil mayyit 'ala al-asah illa yusya biha. Tidak boleh berkorban atas nama mayit kecuali mayit itu berwasiat sebelum mati, wasiat kalau mati supaya disembelihkan dengan kurban, itu boleh. Tapi menurut pendapat Imam Rafi'i, dan ini yang dipakai di kalangan kita di khususnya, itu memperbolehkan karena disamakan dengan sedekah. Jadi kalau ada orang kurban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal atau kakeknya atau keluarganya yang sudah meninggal, itu boleh karena disamakan dengan sedekah. Begitu pendapatnya Imam Rafi'i. Ini boleh dijadikan pertama. Ini tidak boleh itu menurut pendapat yang masuk. Na'am yajuzu an yabatu anhu bima ayyanahu min al-qawli. Boleh menggantikan mayit di dalam hewan yang sudah ditentukan mayit sebelum mati mayit. Misal ada orang mau meninggal, dia sudah buat kurban terus diganti, itu hukumnya boleh atas nama mayit itu. Jadi ada sebuah kisah di dalam kitab Hikam Syarat Muhammad Al-Sakandari. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam? Jadi ada suatu riwayat anak Ibrahim alaihissalam ru'ya malakut as-samawati wal ardh. Diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperlihatkan alam malakut. Alam malakut itu alam gaib. Para bulan aslinya Nabi Ibrahim ini melihat seorang laki-laki yang melakukan maksiat. Bajau alaihi, Nabi Ibrahim mendoakan orang yang maksiat ini supaya binasa.
Terus melihat lagi, Nabi Ibrahim melihat lagi orang masyarakat didoakan hancur, binasa mati. Melihat lagi orang masyarakat didoain buruk sama Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ya Ibrahim, innaka rajulun muda, wahai Ibrahim, kamu itu orang yang hancur doanya. Kalau terbuatnya ala ibadah, maka jangan sesekali kamu mendoakan buruk pada hamba-hamba. Karena apa? Karena orang yang bermaksiat itu memiliki 3 hal. Yang pertama, orang itu diberi kesempatan bertobat. Akhirnya Allah menerima tobatnya. Makanya orang yang bermaksiat itu tidak boleh kita doakan hancur atau binasa. Nabi Ibrahim itu pernah ditegur Allah gara-gara melihat orang maksiat terus didoakan binasa hancur mati. Sampai 3 kali setiap melihat orang maksiat itu selalu didoakan binasa mati semua. Nah, ini sama dengan apa yang dialami Gusmi. Gusmi itu kalau seperti beliau bukan mendoakan hancur mereka, tapi mendoakan orang-orang yang berada di barat atau di seperti itu masuk surga semua. Allahumma kama farrahtan di dunia farrihum bil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan mereka berpesta pura, bersenang-senang di dunia, jadikan mereka berpesta pura atau bersenang-senang di akhirat. Jadi orang yang lebih beruntung, mabuk, itu didoakan surga. Nabi Ibrahim itu pernah melihat orang maksiat didoain mati, lihat mati sama Allahnya ditegur. Karena apa? Karena orang yang maksiat itu tadi memiliki 3 hal. Bisa jadi orang yang maksiat itu bertobat, kemudian Allah terima tobat. Bisa jadi dari orang yang maksiat itu akan lahir orang yang membaca tasbih atau menyembah Allah. Dan contohnya anaknya Abu Jahal, itu masuk Islam semua, bahkan jadi mufasir. Kayak Ikrimah itu mufasir seperti Ibnu Abbas, anaknya Abu Jahal, padahal pamannya, padahal bapaknya itu kafir, musuhnya Abu Jahal Abu Lahab. Dulu itu Rasulullah pernah saat di Taif, ketika dikejar-kejar sama kafir Quraisy, malaikat Jibril menawarin, wahai Muhammad, maukah aku tumpahkan gunung ini kepada orang-orang kafir Quraisy yang non-muslim? Rasulullah tidak mau, karena Rasulullah punya harapan besar bahwa kelak dari keturunan orang kafir yang saat itu mengusir Rasulullah akan lahir generasi-generasi besar. Jadi ternyata sekarang di Mekah itu jadi orang muslim mayoritas muslim, hampir 99,9% Islam semua. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi bahwa orang yang maksiat itu termasuk neraka, karena bisa jadi Allah memberi kesempatan bertobat, mungkin Allah terima tobatnya. Bisa jadi dari rahim mereka, dari tulang rusuk mereka akan lahir keturunan yang soleh, karena belum tentu orang yang tidak baik itu akan menentukan orang yang tidak baik. Tentunya tidak. Terus yang ketiga, bisa jadi orang itu akan dibangkitkan di yaumul ba'ats atau yaumul akhir, ya, dibangkitkan. Allah pun memberi 2 opsi. Namanya Allah itu kan ya berumah yasa, mu'adzibun yasa. Allah bisa mengampuni, Allah juga bisa menghukum. Makanya ini yang jadi sebab Nabi Ibrahim diperintah menyembelih atau memotong putranya Nabi Ismail. Sejak saat itu Nabi Ibrahim itu tidak pernah mendoakan orang lain hancur atau mendoakan jahat kepada orang lain, karena Allah itu Allah rahimul ibadi, Allahu latiful ibadi, karena Allah itu sangat menyayangi
mendoakan buruk terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Bahkan ada kisah yang lain, Nabi Ibrahim itu kerjanya kan sering nyuguhin makan, sering nyuguhin makan tamu. Yang mau makan itu selalu nyari orang untuk diajak makan bareng. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu mensyaratkan orang yang makan itu supaya iman dulu kepada Allah. Ada orang Majusi. Orang Majusi itu orang yang nggak api, lapar datang kepada Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim gak dikasih makan. Kemudian Allah menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aku itu tidak pilih kasih terhadap makhluk dalam memberi rezeki. Sekalipun itu orang ateis, kafir, menyebutkan Allah, tetap sama Allah itu juga dari rezeki. Dan kamu baru kasih makan sekali aja syaratin orang harus beriman dulu. Itu tegur. Itu tegur. Akhirnya si Majusi ini dipanggil sama Nabi Ibrahim. Setelah dipanggil dikasih makan lah. Kenapa kamu kok Majusi nanya sama Nabi Ibrahim, kenapa kamu mau ngasih makan aku padahal aku itu gak beriman sama Allah. Nabi Ibrahim jelaskan aku ditegur sama Tuhan Allah. Allah itu gak pernah membatasi rezeki pada siapapun, pada makhluknya. Jadi yang dikasih rezeki itu bukan hanya orang Islam, orang non-Muslim, orang yang kafir, bahkan orang yang gak bertuhan, itu sama Allah tetap dikasih rezeki. Ini sebagai tanda bahwa harta itu nggak ada nilainya. Seandainya nilai dunia itu lebih tinggi daripada sayap lalat, maka saya orang non-Muslim atau orang kafir tidak akan dikasih minum walaupun cuma seteguk air. Itu saking welasnya Allah. Jadi semua mau yang beriman, mau yang tidak, itu tetap dikasih. Cuman kalau orang kafir itu dikasihnya sebatas hidupnya di akhirat tidak. Ini sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi al-hadza balagan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Warzuq ahlahu minas samarati, berikan rezeki penduduknya 20 hari. Man amana bila orang-orang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Terus Allah jawab qala man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma atarruhu ila adzabin azim. Orang-orang yang kufur kepada Allah pun akan diberi nikmat sedikit. Artinya tetap dikasih nikmat cuma di dalam dunia. Kemudian di akhirat nanti akan dijerumuskan di dalam siksaan yang sangat pedih. Kayak doa Nabi Ibrahim dengan doa Nabi Nuh itu beda. Kalau doa Nabi Nuh ada orang bermaksiat itu langsung didoakan hancur binasa. Robbina tazar al-kafirin dajjal. Allah jangan kau tinggalkan orang kafir di tempat. Dan didoakan Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Ibrahim enggak menyatakan doa Allah itu doanya Nabi Ibrahim apa? Paman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mengikuti aku maka orang itu adalah bagian dari golonganku. Wa man asani fa innahu ghafurur rahim. Barang siapa yang durhaka kepadaku maka engkau adalah Maha Pengampun. Allah adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ini asalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga tadi ketika orang dibangkitkan dalam kubur, itu ya bisa jadi Allah azab, bisa jadi Allah